Sampai izin lo habis nggak akan diperpanjang. Kalau izin lo mati sekarang udah nggak bakal diperpanjang. Kalau lo penambang liar, lupakan. Lo pasti akan digulung semua. Priangan itu akan fokus di pertanian dan perkebunan, bukan pertambangan. Karena kalau war terjadi, krisis pangan. Krisis pangan. Wow, itu luar biasa sekali. Pantesan ya, sekarang ini banyak yang demo, banyak yang tidak senang. Karena mungkin Kang Deddy ini akan memutuskan tentang pertambangan. Memang orang-orang pertambangan ini banyak hubungannya dengan Jakarta juga gitu. Berarti benar-benar ini Kang Deddy ini memiliki gagasan besar untuk masa depan Jawa Barat yang lebih mandiri. Kita lihat aja dulu ya. Oke, kita dengarkan ini. Saat ini pemimpin itu banyak yang drive-nya tuh anger. Xi Jinping anger, Trump anger, Erdogan anger, Putin anger, Prabowo anger. Gitu. Terus si Netanyahu itu kan drivennya tuh, nah begitu semua pemimpinnya tipenya anger, ini memang bawaannya mau perang aja bawaannya gitu. Entah perang militer, entah perang tarif, bener nggak? Entah perang ekonomi gitu. Saya bicara misalnya di Pemda Jabar. Pemda Jabar itu Pak KDM, Pak Sekda, dan Pak Wakil Gubernur sepakat bahwa kalau lu punya izin di mana? Di Jawa Barat untuk pertambangan. Sampai izin lu habis nggak akan diperpanjang. Kalau izin lu mati sekarang udah nggak bakal diperpanjang. Kalau lu penambang liar, lupakan. Lu pasti akan digulung semua. Karena bener-bener hutan, tanah, priangan itu akan fokus di pertanian dan perkebunan, bukan pertambangan. Karena kalau war terjadi, Krisis pangan. Krisis pangan. Oh iya. Dan kita membeli seluruh mata air di Jawa Barat. Aduh, sepakat. Karena sumber air harus kita pegang, nanti pipanisasi dan pangan. Jadi nasional nggak mikirin, Jabar action. Bener ya. Jadi Kang Deddy ini tidak akan memperpanjang pertambangan. Kang Deddy komitmen bener ya. Untuk menghentikan praktik-praktik pertambangan atau pengerusakan di Jawa Barat ini sudah cukup. Lingkungannya itu sudah benar-benar rusak. Menurut dia bahwa alam ini sudah dieksploitasi. Kini saatnya Jawa Barat memulihkan luka-luka ekologis dan mewariskan bumi yang sehat untuk generasi mendatang. Dan memang benar, kalau terjadi krisis, ya krisis pangan, ini mau bagaimana gitu. Sedangkan sekarang aja air, gitu ya, air itu sudah dibawa ke daerah-daerah lain. Luar biasa ini. Nah ini, orang yang hebat ini pasti akan fokus. Kalau dia mengatakan bahwa akan fokus pada pertanian dan perkebunan. Oke. Tapi kan di awal-awalnya harus membereskan dulu sesuatu yang menurut dia itu perlu diberesin. Nah, berarti pertanian dan perkebunan ini akan menjadi tulang punggung ekonomi daerah Priangan ini, daerah Jawa Barat ini. Bukan hanya sebagai sumber pangan, tapi juga sebagai jalan awal untuk kemandirian rakyat. Ternyata langkahnya itu sudah jauh. Apa yang ada di pikiran Bosman dan Kang Deddy Mulyadi itu langkahnya sudah jauh. Jadi Jawa Barat ini nanti akan fokusnya itu pertanian, perkebunan, dan tentunya sumber airnya harus dimiliki dulu. Kang Deddy kan benar-benar ya, Kang Deddy sering menyatakan hal itu.
Nah, sekarang dari konsultannya itu ya seperti itu juga. Padahal itu kan air itu sebenarnya harus dikuasai oleh negara. Tetapi sekarang ini air dikuasai oleh siapa coba? Ya, dari Jawa Barat ini, sumber air yang ada di Jawa Barat ini itu dibawa keluar Jawa Barat. Merek-merek dagang air coba. Itu kan hampir semua di Jawa Barat. Daerah Cianjur, Sukabumi, itu daerah air semua. Itu setiap harinya berapa truk gitu. Wah, memang ini hal yang harus dikembangkan. Luar biasa sekali ya. Ini berarti jangka panjangnya. Ya, jangka panjangnya ini Jawa Barat itu harus menjadi lumbung pertanian, juga perkebunan. Nah, ini kan langkah ke depannya. Nah, pantesan gitu ya, kalau sekarang ini diawali dengan memotong atau istilahnya itu membuat penutupan terhadap penggalian. Wah, ini orang kan berpikirnya terkadang gitu kan, berpikirnya itu hanya pendek saja, menggali mendapatkan uang, jual ke sana kemari. Padahal gitu ya, kalau Kang Deddy itu punya masa depan untuk Jawa Barat. Kita bisa membayangkan ya, saya pernah ke daerah Bogor, antara Bogor Bekasi gitu ya, antara Bogor Bekasi dengan Banten itu berbatasan. Di situ truk-truk besar itu, wah udah, yang isinya batu, isinya pasir, semua mengalir ke Jakarta. Kebayangkan? Bener Kang Deddy yang katakan, tanah jalan-jalannya rusak karena truk-truknya gede-gede banget gitu. Nah, sekarang mungkin nanti ke depan Kang Deddy mau menata ini. Ini harapan kita, yakin ini harus bisa berhasil. Fokus pada ya di samping ada industri, tapi pertanian jadi fokus. Gitu. Pantesan ya, Kang Deddy terus saja berupaya bahwa hutan istilahnya itu harus benar-benar dijaga, airnya, padinya. Nah, ini dia berarti dia punya apa istilahnya itu, punya harapan ke depan untuk Jawa Barat. Dan dia akan mengatakan sumber air itu harus dibeli, diamankan. Karena air adalah kehidupan. Maka Kang Deddy merancang kebijakan pembelian dan pengamanan sumber-sumber air. Sumber air yang strategis. Saya ya lihat aja sendiri nih air di Jawa Barat ini, mengalirnya setiap hari itu, yang besar-besar, truk besar-besar itu mengalir terus ke Jakarta. Wah, ini. Nah, tentunya ini sebuah harapan besar bagi kita warga Jawa Barat untuk bisa mandiri gitu ya, agar semua yang ada di Jawa Barat ini bisa dinikmati oleh warga Jawa Barat. Pantesannya kemarin ya Kang Deddy bilang gini, ini sumbernya di Jawa Barat, pekerjaannya di Jawa Barat, tetapi pajaknya di Jakarta. Ya emang logis, kalau Kang Deddy marah seperti itu logis gitu. Nah ini kan harus ada yang mengatur. Harus ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur ini repot. Kayak kemarin penutupan baik itu yang di Tasikmalaya, yang di Galunggung, sumber pasir, atau yang ada di Bandung, itu kan awal mau marah-marah itu. Yakin. Karena apa? Ya itu kan penghidupannya di situ, tapi tidak berpikir ke masa depan.
Kalau berpikir ke masa depan, kalau berpikir bagi rakyat, itu saya kira tidak. Nah, di sini tentunya ada orang-orang yang besar yang berduit itu pasti marah besar sekarang ke Kang Deddy, yakin. Makanya sekarang mulai bermunculan banyak sekali yang marah ke Kang Deddy. Wah, luar biasa. Ini tentunya kalau Kang Deddy itu ingin menjaga krisis, gitu ya, ingin menjaga krisis dari krisis global dalam menghadapi ancaman seperti perang. Ya, kemarin perang itu mengancam untuk seluruh, gitu kan. Kalau dulu kan biasanya ada impor beras, wah itu kan aneh sekali. Nah, dalam menghadapi ancaman seperti ini, atau ada perubahan iklim, atau krisis ekonomi, maka Kang Deddy ini akan membangun ketahanan lokal, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan air akan menjadi prioritas. Sehingga Jawa Barat ini bisa berdiri kuat. Nah, oke, kita perhatikan nanti ke depannya seperti apa Kang Deddy ini gitu. Kalau melihat di omongannya di video-video, ya itu seperti itu. Luar biasa. Oke, kita lanjut dulu. Suatu hari dia menghubungi saya, dia bilang, "Merapat." Saya bilang, "Siap, Pak Gubernur," walaupun dia sudah terpilih gubernur, itu belum dilantik. Gitu. Terus dia bilang, "Enggak, saya yang mau ke kantor Bosman." Saya bilang, "Tar dulu, lo yang gubernur." Saya bilang kayak gitu. Tetap aja jabatan itu melekat dan kita rakyat biasa yang menghadap. Jangan gitu ya. Nah, singkat cerita dia datang. Begitu datang pakai kamera gitu ya. Saya pikir, "Kang ini kenapa pakai kamera?" Dia bilang gitu. Jawabannya sangat sederhana. "Saya mau ini semua terbuka. Saya mau kita transparan. Kita nggak mau ada hengki-pengki. Di belakang ada kong kali kong bermain. Saya mau semua direkam." Terus momen itu saya terpikir bahwa ini versi saya ya. Ini orang negakin integritas. Ini yang nggak banyak orang tahu kenapa dia menggunakan kamera. Bisa dikatakan 10 jam lebih dalam sehari. Adalah demi transparansi dan demi kesalahan lidah dia bisa dikoreksi nantinya. Atau kan kalau di pelajaran agama dulu mungkin kalau ada hubungan ini catatlah gitu ya. Nah, catat versi sekarang kan direkam sebenarnya. Iya, saya sepakat kalau Kang Deddy menggunakan kamera itu sebenarnya untuk transparansi. Ya, untuk transparansi. Kenapa? Karena Kang Deddy sudah paham bahwa di dalam anggaran itu banyak sekali orang yang mengotak-atik anggaran. Karena dalam anggaran ini sangat rawan. Seandainya ini divideokan, transparansi, orang bisa melihat, orang bisa membandingkan karena ada video ini. Nah, kenapa kalau orang tidak mau transparansi seperti ini? Karena banyak orang yang utak-atik anggaran itu. Kalau sudah utak-atik dan akhirnya pekerjaannya tidak jelas, juga ini merepotkan gitu kan. Akhirnya korupsi besar-besaran. Betul, Kang Deddy itu yakin integritasnya luar biasa. Dia tidak berpikir tentang diri, dia tidak memperkaya diri, dia benar-benar berbakti untuk Jawa Barat. Ini benar-benar orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Saya yakin dengan 2 periode Kang Deddy di Jawa Barat, ini bisa memajukan Jawa Barat. Saya yakin itu. Kita lihat dalam jangka 4 bulan ini kan sudah mulai kelihatan dari mulai jalan,
transparansi gitu. Kalaupun ada yang apa istilahnya itu demo kiri kanan sana sini, itu wajar. Satu hal yang wajar di dunia demokrasi ini, karena ada yang terpuaskan dan ada yang tidak terpuaskan. Yang tadinya sudah nyaman, sekarang tidak nyaman. Ini satu hal yang wajar yang terjadi. Tetapi kalau ini terus-terusan oleh Kang Deddy dipupuk, dibina, dibangun, wah yakin Jawa Barat bisa maju. Ya kalau 4 bulan belum ada apa-apanya gitu ya. Oke, saya sepakat. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang. Salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.